Ibu bapak sekalian, saya nggak panjang-panjang, 10 menit aja. Karena sudah pagi, romannya buat sarapan waktu pagi ini. Setiap orang hidupnya ingin untung, nggak mau pengen rugi. Seorang pedagang asongan inginnya untung, nggak mau rugi. Seorang pedagang di pinggir jalan maunya untung, nggak mau rugi. Seorang pengusaha sekalipun maunya untung, nggak mau rugi. Bahkan penjual soto sekalipun juga maunya untung, nggak mau rugi. Tetapi apakah selalu untung? Tidak juga, hanya maunya saja. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita apabila kita ingin beruntung dan tidak akan rugi. Ada beberapa amaliyah, ada beberapa amal ibadah, ada beberapa aktivitas. Kalau kita melakukan aktivitas tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada subuh kali ini kita simak satu ayat dalam Al-Quran. Semoga 10 menit ini cocok waktunya. Kata Allah, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, mereka mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Ini kira-kira 10 menit satu ayat ini pas apa enggak ini? Satu ayat saja. Makanya orang sini maunya pendek masuk semua atau panjang masuk separuh ini. Maksudnya pengajian ya, ceramah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqamus sholata, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, mereka itu semuanya yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Maka di ujung ayat ini ada kalimat yarjuna tijaratan lan tabur, satu perniagaan, satu perdagangan, kalau kita melakukannya tidak akan pernah merugi. Maka di ujung ayatnya ada kalimat lan tabur, ada huruf lan, menunjukkan kepada kita tidak akan pernah merugi walau bagaimanapun keadaannya. Apa yang pertama? Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran ada beberapa kata yang mengartikan baca. Baca bahasa kitanya 3 kalimat dalam Al-Qurannya. Yang pertama adalah yatluna kitaballah. Yatluna membaca, dari kata tala yatlu tilawah. Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Maka membaca menggunakan kalimat yatlu ini adalah boleh baca dengan fasihnya, boleh baca walau tidak fasihnya. Yang kedua, ada membaca dengan fasih,
membaca menggunakan ilmu tajwid, bahasa Qur'annya adalah rotala, maka kalimat dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil menggunakan kalimat rotala dalam ayat ini adalah dia fusohanya bagus, baca menggunakan ilmu tajwid. Dan yang ketiga menggunakan kalimat qara'a yang kata perintahnya adalah ikra, maka kalimat dalam Al-Quran ikra, bacalah. Apa yang dibaca tidak disebutkan, maka boleh baca Al-Quran, maka boleh baca terjemahannya, maka boleh baca tafsirannya, maka boleh baca buku-buku yang lain, bahkan boleh baca WA. Tapi kalau ustadznya lagi ceramah, jangan dulu baca WA, nanti saja. Yang pertama, yatluna, membaca Al-Quran. Maka kalimat yatluna dalam ayat ini boleh baca dengan fasihnya, boleh baca dengan tidak fasihnya, boleh baca dengan ilmu tajwidnya, boleh juga dengan tidak dengan ilmu tajwidnya, tergantung bagaimana bisanya. Maka kata Nabi, wa may yaqra'ul Qur'ana wa amila bima fihi, siapa orang yang baca Quran wa huwa mahirun, dia dengan mahirnya. Mahir itu kalau baca Quran dia fasih bacaannya, dia menggunakan ilmu tajwid, dia baca dengan hukum nun matinya, mim matinya, dan mat-matnya, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil baroroh, bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang baca Quran dengan fasihnya, dia faham fusohanya, mana a, mana ba, mana tha, mana qa, mana ka, mana to, mana dha, mana za, mana ja, dia fasih bacaannya atau menggunakan ilmu tajwidnya, maka orang tersebut kemana dia melangkah diiringi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau tidak fasih Ustaz? Bagaimana kalau nggak faham hukum nun matinya? Bagaimana kalau nggak faham hukum mim matinya? Bagaimana kalau nggak faham matnya? Bagaimana kalau nggak faham sifatul hurufnya? Bacaannya tergantung bisanya. Lanjutkan hadisnya, wa may yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta, siapa orang yang baca Quran dengan terbata-bata, alaihi syakun, atau berat lisannya untuk fasih, lahu ajroni, kata Nabi, baginya ada dua kebaikan. Kebaikan dia susah payah baca Qurannya, dan kebaikan dia pahala baca Qurannya. Ibu bapak sekalian, orang kalau terbata-bata baca Quran beratnya luar biasa. Sebagai contoh, barangkali dia baca hamdu, dia eja, itu orang masih kebagian pahala. Atau ada orang yang baca Qurannya tidak fasih, kadang a dibaca nga, ada yang begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuman ini jangan jadi imam. Atau terkadang ha dibaca ka, alhamdulillahi rabbil alamin, jadi al-fatihah. Ada yang begitu. Emang lisannya begitu, nggak bisa dirubah, biarin aja, yang penting baca Al-Quran. Ada orang yang baca Quran nggak bisa huruf dha, pokoknya semua aja saja, ijazah, anasrullah, biarin. Memfasenya begitu, jangan dipaksain. Habis mau dibilang apa? Ada orang harusnya fa dibaca pa, harusnya fitnah dibaca fitnah, biarin, emang kondisinya begitu. Maka lihat dari ujung ayatnya tadi, lantabur, orang yang baca Quran tidak akan ada ruginya. Pertama, ada nggak ruginya orang baca Quran dari sisi waktu? Nggak ada ruginya dari sisi waktu.
Waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam sehari semalam. Kalau kita baca Quran, taruhlah 5 menit. Kalau kita baca Quran, taruhlah 20 menit. Itu tidak rugi dari sisi waktu dan tidak menyita waktu yang sangat banyak. Maka orang yang baca Quran tidak akan pernah merugi dari sisi harta. Mana ruginya orang baca Quran dari sisi harta? Nggak make uang 20 juta, nggak make uang 10 juta, nggak make uang 30 juta, nggak make uang 10.000 baca Quran mah. Ngambil Quran baca, pahalanya luar biasa. Paling yang kadang-kadang mahal mah kalau belajar baca Quran, itu pun masih kalah sama belajar bahasa Inggris. Sekarang kalau kursus bahasa Inggris mahalnya luar biasa, kursus mau kerja mahalnya luar biasa. Terkadang kita kursus baca Quran, kadang sebulannya 5.000, nunggaknya bisa 5 bulan. Apalagi di TPQ, kasihan ustadznya udah pakai motor butut, badannya kurus. 5 bulan bapak-bapak nunggak mulu, nunggak. Padahal mah sehari bisa 2 bungkus rokoknya. Rokok Samsu lagi, Sampurna lagi, bayar ngaji, anaknya ngaji, Masya Allah. Akhirnya ustadznya bikin surat, tong nih bikin ada surat nih buat bapak kamu, ditulis 3 huruf, huruf ba, huruf ya, sama huruf ro. Nggak tahu ya, ini langganan kali orang sini kagak bayar ya. Akhirnya anak menyampaikan kepada bapaknya, Pak, ada kiriman surat dari Ustadz. Bapaknya sudah ngerasa nih tagihan kali ini, katanya. Dibuka sama bapaknya anak ini, dia baca ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, ba ya ro, ya suruh bayar. Sama si bapaknya 1 hari kemudian dibalas lagi dengan 3 huruf, huruf sod, huruf ba, huruf ro. Nah, ini ada balasan nih buat guru kamu. Begitu nyampe kelas, Ustadz, ada amplop dari bapak saya. Kata ustadznya, alhamdulillah bayar ini orang. Pas dibuka bukan bayar, tertulis 3 huruf, sod fathah so, ba fathah ba, ro fathah ro, so ba ro. 5 bulan masih disuruh sabar, kata ustadz. Sama si ustadz dibayar lagi, udah main balas-balasan surat aja udah. 3 huruf juga, ba ro. Apaan? Kagak ngerti kan, makanya. Pak Ustadz balas lagi, dibuka sama dia, ba doma bu, ba fathah ba, ro fathah ro, bubaro. Biarin bubar aja udah ngaji. Akhirnya Ustadznya grab, nggak ngajar ngaji lagi. Jadi orang yang baca Quran itu jamaah sekalian, kalau tadi kita baca Quran di sini ada wirid Al-Qur'annya, ada doa Al-Qur'annya. Wajar kalau doanya lama, karena itu semua doa dalam Al-Qur'an dibaca dari awal sampai selesai. Tapi terkadang kita kalah sama peminta-minta di pinggir jalan. Awalnya kalau kita doa, tangan kita di atas, begitu doanya panjang udah pada batuk, lama-lama aminnya gede, tangan taruh di atas paha, amin katanya. Begitu amakala yang di pinggir jalan minta-minta 1.000 pak, 1.000 pak, nggak dikasih tangannya makin atas, kita kagak ada tangannya makin turun. Bagaimana rezeki mau ada? Bahkan balasan bagi orang yang baca Quran ini bukan lagi per kalimat. Bacaan orang yang baca Quran ini pahalanya bukan lagi per kata, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala orang yang baca Quran per huruf. Maka kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu amsyru amsalihha. Siapa orang yang baca Quran 1 huruf, baginya kebaikan dan kebaikannya menjadi 10
kebaikan. Artinya kalau kita baca satu huruf, pahalanya 10 kebaikan. Tadi kita sudah baca berapa huruf tuh? Wirid Al-Quran dan doa Al-Quran inilah yang selalu dibaca oleh Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga yang ada di sini. Amaliyahnya Al-Quran dan sholawat. Sudah 2 menit, tinggal 8 menit lagi. Yang kedua, saya nggak panjang-panjang. Orang yang tidak akan pernah merugi apabila dalam hidup dan kehidupan ini dia mengamalkan adalah wa aqimus shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat tidak akan pernah merugi. Mana ruginya orang yang sholat? Tidak merugi dari sisi waktu, tidak merugi dari sisi harta, tidak merugi dari sisi jabatan. Orang yang mendirikan sholat dijamin oleh Allah tidak akan pernah merugi. Sholat paling banter tadi subuh berapa menit? 2 menit sholat subuh kita. Kalau paling lama 5 menit. Masya Allah, ruginya di mana? Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam cuman 24 jam dan diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Taruhlah satu waktunya 5 menit, berarti 25 menit kita mendirikan sholat. Mana ruginya? Sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, dan perintah-perintah sholat ini ada waktu yang harus kita lakukan dan cocok untuk kegiatan kita. Subuh kita bangun tuh, sebelum kerja sholat dulu, beratnya di mana? Zuhur waktu makan, habis makan sholat, atau kalau sholat dulu makan. Nah, kira-kira orang sini maunya makan ingat sholat atau sholat ingat makan? Hah? Ya terserah, yang penting ada makannya, habis itu sholat, atau sholat habis itu makan. Kita di kantor, orang biasa pulangnya jam 4, istirahat lagi, sholat lagi, pulang dari kantor, pulang dari kerjaan, maghrib, bisa di pinggir jalan banyak musola, banyak masjidnya, sholat lagi, mau tidur, isya, sholat lagi, pas pada waktunya. Inilah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah merugi. Bahkan sholat ini satu amalia yang dijamin rezekinya bagi orang-orang yang melakukannya. Dalam Al-Quran ada kalimat wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan sabarlah terhadapnya, kamilah yang ngasih makan kepada kamu, kami tidak minta makan kepada kamu, kata Allah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mendirikan sholatnya. Sementara kita urusan makan, urusan rezeki dijamin oleh Allah. Artinya apa? Sekarang ini berapa banyak orang yang sibuk cari rezeki, orang yang sibuk cari makan, orang yang sibuk cari nafkah, tapi lupa untuk sholatnya. Padahal kalau kita sholat, rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat subuh saja kali ini, rezeki pada mamrah, karena habis ini ada makan sotonya, semua itu gratis. Gara-gara sholat subuh. Besok ada nggak begitu? Makan di rumah masing-masing aja udah, yang penting sholatnya. Pas kalian di sekitar musola Arido itu ada sebuah pohon pisang, dan sebuah pohon pisang sudah berbuah setengah matang. Ustadz Komarudin ini punya monyet, dia naik ke atas monyet, mak sama anaknya. Akhirnya pas waktu subuh, Ustadz Komarudin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anaknya monyet sama maknya monyet, ma itu suara apa? Suara adzan nak. Kata siapa? Lagi ceramah saya. Orang sini bilang saya monyet ini. Hayya 'alas shalah,
Mak, kenapa sih Ustadz Komarudin itu bilang hayya ala sholah, Pak Haji keluar rumah menuju musola Ar-Ridho, ada mak-mak keluar menuju musola Ar-Ridho, ada bapak-bapaknya menuju musola Ar-Ridho, ada ustadznya, ada anak mudanya menuju sholat Ar-Ridho. Kenapa kita nggak ikut aja, mak? Kata maknya monyet sama anaknya monyet. Nak, sadar kalau Pak Haji itu ke masjid sholat, itu kewajibannya, anakmu juga kewajibannya, bapak-bapak juga kewajibannya. Kita ini monyet. Nah, yang namanya monyet tidak wajib ke masjid Ar-Ridho. Kita mah di atas pohon aja, kata monyet lagi, unggul lagi ceramah. Itu artinya kalau nggak sholat namanya tuh. Alhamdulillah tadi warga di sini rata-rata sholat semua. Yang ketiga di antara amalan yang tidak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, berinfak yang disampaikan dalam ayat ini bukan semuanya. Wa anfiqu mimma razaqnahum, anfikan sebagian kecil saja dari rezeki yang direzekikan oleh Allah. Kalau kita dapat uang 1 juta, kalau kita keluarkan timbang 100.000 saja, mana ruginya? Kalau kita dapat rezeki 10 juta, kalau kita keluarkan 500.000 saja, mana ruginya? Dan tidak akan ada pernah merugi orang-orang yang infak, tidak akan pernah merugi orang-orang yang sedekah. Justru dalam sejarah banyak orang yang rugi itu adalah karena mereka pelit hidupnya. Tapi orang yang senang infak, orang yang senang sedekah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dijamin oleh Allah. Di dunia dapat balasannya, di akhirat juga dapat balasannya. Sebagai contoh ayat dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan satu benih dari satu biji yang dia tanam tersebut tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkainya ada 100 biji, ada 100 buah. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, balasan Allah tanpa kita duga-duga, tanpa kita hitungan, dibalas oleh Allah. Maunya Allah, bukan maunya kita. Inilah balasan orang yang infak. Kalau pada subuh kali ini ada di antara hamba-hamba Allah yang infak rezekinya, ada yang ngasih airnya, ada yang ngasih makanannya, ada yang ngasih sotonya, ada yang ngasih makanan yang lainnya, saksikan setelahnya atau lusa akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih daripada yang dia keluarkan pada hari ini. Maka perjuangan ini harus terus dikembangkan. Maka perjuangan harus terus kita perjuangkan. Kenapa? Kalau ada orang yang punya harta, silakan berjuang menggunakan harta. Ada orang yang punya ilmu, berjuang menggunakan ilmu. Ada orang menggunakan tenaga, berjuang menggunakan tenaga. Kalau tiga-tiganya kita lakukan dalam kebersamaan, melahirkan sebuah kesuksesan, bahkan kemenangan yang lebih daripada kemenangan yang lain. Kata Nabi, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa orang yang punya harta, maka berjuanglah dengan harta. Subuh keliling ini ada di antara hamba-hamba Allah yang punya uangnya, maka mengeluarkan harta untuk kegiatannya, mengeluarkan harta untuk acaranya, mengeluarkan harta, menginfakkan harta untuk kegiatannya, akan ada balasan dari Allah. Bagaimana kalau nggak ada hartanya? Lanjutkan hadisnya, wa man kana lahu ilmun, siapa orang yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, maka berjuanglah dengan ilmunya, berjuanglah menggunakan caranya, IQ-nya, kepintarannya, bahkan manajemennya untuk mengadakan acara ini juga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nggak ada hartanya? Bagaimana kalau nggak ada ilmunya? Lanjutkan hadisnya, wa man kana lahu quwwah, siapa orang yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwati,
berjuang menggunakan tenaganya. Kalau ada tenaga angkat air, silakan angkat airnya. Ada tenaga angkat makanan, silakan angkat makanannya. Semua ambil bagian. Kalau ini kita lakukan, maka satu sama lain tidak akan ada satu yang merasa lemah dan tidak punya, karena mengambil bagian masing-masing. Syukur-syukur dia harta punya, dia ilmu ada, tenaga ada, dan ini yang paripurna dalam kita berjuang. Inilah untuk menyatukan di antara kelompok yang ada Nahdlatul Ulamanya, ada kelompok yang lainnya, ada pada sukanya, ada anak-anaknya, ada anak mudanya, ada ulamanya, ada agnianya. Kalau kita kumpulkan ini satu power yang besar, akan melahirkan satu kemampuan yang berikutnya, li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 10 menit, demikian saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.